Zaman dulu gitu ya? Betul, di sini lebih ke ini seni. Ya, ini mah kakek saya, Oh, om saya ini mah. simbol. Iya. Dengan susu Lia kita keliling dunia, ya. Dari warung tepi jalan sampai restoran bintang 5, mencicipi rasa dari tepian pulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cucu Lia Channel. Kali ini aku mau jalan-jalan ya teman-teman di daerah Sukabumi. Ini di daerah Odeon itu ada Museum Tionghoa Sukabumi. Jadi perkumpulan HK Sukabumi. Ada apa sih di dalamnya? Jadi supaya teman-teman tahu. Jadi teman-teman juga bisa melihat ya waktu itu salah satu Frank kesini, makanya aku kesini nih sekarang pengen tahu nih ada apa aja di Museum Tionghoa ini. Ini tempatnya di dekat Odeon Street Food tuh, yang pernah waktu itu aku juga share ya ke teman-teman. Yuk kita masuk supaya teman-teman tahu kalau ke Sukabumi ini ada museum juga. HK Indonesia. HK Indonesia ini sepertinya ini ya apa perkumpulan. Itu tempatnya bagus sih teman-teman. Di depan ini ada kursi. Yayasan Dapuran Kipahare. Bukanya ini setiap hari jam 9 sampai jam 16. Kalau Jumat itu libur. Nah, kita masuk ya guys. Jadi di sini kalau Senin sampai Minggu itu buka, tapi kalau Jumat juga tutup. Nah, ini dia dasarnya kenapa berdiri Museum Tionghoa Sukabumi. Jadi ada jelas nih di sana latar belakangnya, kemudian juga fungsinya apa aja. Ini ada mobil tahun berapa nih ya, teman-teman? Kita masuk ya, karena katanya di sini ada ini apa pendaftaran. Ini diresmikan oleh waktu itu bupatinya adalah Pak Fahmi. Ini pengaruh Tionghoa terhadap sejarah Sukabumi nih. Di sini ada juga ya, ternyata sudah cukup lama. Bahkan dari tahun berapa nih? Dari tahun 1000 dinasti Ming itu udah sampai ke Sukabumi 400 Masehi. Ini perabotan kayak gini nih zaman dulu banget ya guys. Dulu kalau di rumah aku juga kayak gini-gini nih perabotannya. Ini berarti museum beneran, dan kursinya zaman dulu sih kayak gini nih. Di rumah aku juga dulu ada. Kita lagi nunggu ya mau masuk. Jadi tiketnya itu 10.000 per orang untuk masuk ke sini. Ya nanti akan digunakan juga untuk perawatan dan operasional di sini. Ya nih ini ya kayak gini ya untuk Museum Tionghoa ini bayarnya 10.000. Dan di sini nih ada mobil nih, ada juga pengunjung pagi-pagi ini dari Jakarta ya, yang ini ada pengunjung dari Jakarta nih kayaknya ya, pengen tahu kondisi mengenang di Sukabumi. Ini ornamen nih di atas. Petugasnya ini yang bantuin moto ya teman-teman ya. Kalau HK ini tuh apa Ibu HK? HK itu semacam perkumpulan orang-orang Tionghoa. Jadi di Sukabumi itu ada 5 perkumpulan. Ada gitu ya. orang Yongchun, ada HK, ada orang Inti, ada PSMPI sama musik. Jadi digabung di HK itu. Enggak, jadi ini perkumpulan orang HK.
Oh. Yang di sebelah itu Yongchun, yang sebelahnya lagi orang Inti. Oh, jadi di sebelah-sebelah ini juga perkumpulan Iya, jadi orang ada- Tionghoa ya? Iya, Gitu orang gitu. Tionghoa. Ini buat ini ya, apa kayak barongsai ya? Betul, ini ciri khas. Ini jadi apa barang-barang zaman dulu gitu ya? Betul, di sini lebih ke ini seni. Ya, ini mah kakek saya, Oh, ngkong saya ini mah. simbol. Iya. Jadi ya teman-teman, ini adalah kakek saya ya, Pak Yusuf Bohori, atau kalau nama Chinese-nya ini Yap Tiong Boh nih. Jadi dia ikut ini ya. Masya Allah. Jadi aku terharu ya, ternyata kakek saya nih walaupun dulunya Chinese terakhir Muslim. Ya, dari waktu itu apa angkutan roda. Teman-temannya nih. Nah, ini sama-sama juga tokoh Tionghoa. Tokoh Tionghoa Iya, juga ya. yang ikut Pak veteran pejuang gitu ya. Iya. Aja ini karena memang ini tokoh gitu kan, tokoh pahlawan ya. Iya. Jadi di museum ini tadi ya lebih di inilah gitu. Lebih, ya, ini menghargai tokoh ya. orang Tionghoa orang di Sukabumi yang ikut berjuang juga gitu kan waktu kemerdekaan itu. Ini barang-barangnya dari mana nih Bu? Ini ada yang koleksi pribadi, ada juga yang dari warga orang Tionghoa sendiri juga yang dititipkan masih ya? di sini, ada juga dari para kolektor benda kuno. Ini kayak peralatan dulu dulu ya. Di Iya. abang kan ada ijazah Nah, ijazah ini kepala sekolah tahun 1965. 65 ya. Cuman waktu itu kan pas zaman Soeharto itu, jadi apa Harus tuh, dirubah. orang Tionghoa itu kan rasnya itu Iya. itu ya waktu itu. Ini setrikaan zaman Nama dulu. Chinese itu harus Ganti. ya kan, Iya. untuk Indonesia. Jadi itu kakek saya juga jadi Yusuf Bohori. Iya. Bapak saya Edi Yusuf, Kristina Yusuf. Ini peralatan betul-betul otentik ya, ini dari zaman dulu. Karena sini kan di latar belakangi untuk melestarikan intinya kebudayaan sejarah khususnya dan juga kebudayaan Tionghoa, peranakan Tionghoa Di Sukabumi ya, kulturasi. Walaupun sebetulnya Tionghoa juga apa berbaur ya sebetulnya di sini itu dengan Muslim. Sebetulnya walaupun orang Tionghoa juga zaman dulu itu ini ya Membantu. Iya, membantu banget ini. Cuman ya itu karena ras itu mungkin ya. Padahal kan sama juga gitu orang Tionghoa juga ikut berperan. Ikut, iya. Ya. Ini 2 lantai ya Ibu ya? Ini kita ada 4 lantai. Oh, 4 lantai. Ya, ini mezannya, kalau ini khusus koleksi gramofon, ada televisi. Ya, saya ke atas ya, lu lihat bentar. Ini peralatan musik zaman dulu nih, kayak piringan hitam, gramofon ya. Radio zaman dulu. Kamera zaman dulu. Dari tahun berapa nih ya? Uang kuno 5 rupiah. Dulu kertas loh. Iya, besar-besar. Uang seri hewan, iya. Tahun 1950 masih ada nih.
Dulu nih uang Indonesia kayak gini, ada 1 rupiah, 2,5 rupiah. Ini bahkan 1946 Mika. Ini gulden Belanda nih. Masih ada ya untungnya. Untungnya masih ini. Ya di Indonesia paling banyak mungkin ya pecahan kalau dolar kan satu itu aja ya dari dulu. Iya, ini masih ada 10 nih tulisannya nih. Tahun Jepang nih, ini uang tahun Jepang. 42 sampai 45 itu kan kita dijajah oleh Jepang ya. Nah, ini namanya sempoa. Semua. Jadi kalau kita ngitung zaman dulu tuh bukan pakai kalkulator, pakai ini. Semua. Iya, itu engkong saya juga kalau di kantor pakai ini. Kalau yang ini cepet gitu ya. Iya, kita mau nggak ngerti. Iya. Zaman dulu juga gini nih, ini yang namanya apa? Ini kursi ini sekarang banyak dicari. Kursi seperti ini, terus kalau ngetik tuh pakai mesin tik ya kan. Nah ini dia nih ya, apa orang Chinese itu dulu kalau sembayangan bikin begini nih, uang-uangan bikin begini ya. Ya, ini kalau dulu di Sukabumi ini ada penyewaan di balai desa namanya. Ya, ini apa Wiro Sableng, kemudian ya Wiro Sableng berseri-seri lah. Kemudian Galileo Galilea. Ini Bastian Tito dulu ini terkenal banget kalau anak zaman dulu nggak pakai HP tapi dia pada baca buku Kopingho nih. Seperti ini nih dulu sampai berseri-seri. Ini di lantai 3 ini lebih banyak menjelaskan mengenai sejarah kota Sukabumi yang dikelola oleh Dapuran Kipahare ya namanya ya. Oleh Bapak Irman Firmansyah, Nah, sejarah dan budaya kota. Sejarah dan budaya kota Sukabumi nih di sini nih. Itu tempo dulu. Nah, ini nih hau, lisu, lisong ya. Dulu kan masak kayak gini nih. Ini namanya pare. Ini patromak, lampu zaman dulu. Ini adalah ini suluh ya kalau kita mah nyebutnya suluh. Ini leuit. Leuit ya, kalau di Bogor nama restoran leuit. Lumbung tadi. Aduh, ada uang nih 100 rupiah dulu gede banget. 100 rupiah itu. Dan Sukabumi juga terkenal secapa zaman dulu ya, makanya di sini ada salah satunya adalah mengenai kepolisian Indonesia ya kalau Iya betul. Dan Sukabumi juga di branding dengan kota polisi. kota polisi gitu di daerah Bayangkara sampai sekarang. Mutiara nih zaman dulu Sukabumi kayak begini nih. Batuan. Koran zaman dulu, pertempuran di sekitar Sukabumi. Zaman dulu ini majalahnya ini kayak Mangle ya. Nih, ini majalah-majalah zaman dulu ini tahun berapa ini? Wah. Tahun 95. Jadi di sini lebih banyak ke sejarah Sukabumi ya. Ini bahasa Belanda ini. Dulu suka ngetik kayak begini nih. Katalog. Sukabumi Omstreken. Nisa. Niza Panjapa itu nama lain dari kota Sukabumi. Oh apa? Niza? Niza Panjapa. Oh itu ternyata nama lain dari kota Sukabumi. Ya, Nisa. Orang Belanda itu dinamain Niza Panjapa. Oh. Yang artinya itu kota yang memabukkan gitu ya, kota yang. Oh gitu ya ternyata nih. Nah dulu kayak begini nih kalau kita duduk ya mejanya ada mesin tik segede gini bunyinya ceklek 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 sampai kedengeran.
Nah, satu lagi kita ada di lantai 4. Lantai 4 isinya apa, Bu? Galeri militer lebih ke kostum-kostum tentara zaman dulu. Nah, mau lihat juga ya, kita ke atas ya. Nah, di lantai 4 ini lebih banyak ke militeri tahun 1945, di mana di Sukabumi juga beberapa pertempuran yang melawan penjajahan Belanda. Dan ini kostum-kostum atau zaman dulu kali ya, sudah baju-baju tentaranya nih kayak gini, macam-macamnya, peralatannya. Iya, ada senjatanya juga nih. Nanti kalau hari raya ini libur Ibu di sini. Libur Libur berapa hari? 1 minggu sih. 1 minggu ya. Jadi sekitar Tanggal 5 April buka lagi tanggal 5 April, Senin sampai Minggu kecuali Jumat, Ya, jam 9 sampai jam 16 ya. Gitu. Ini asli apa ya? Oh iya, asli. Asli nih. Itu zaman dulu suka gini nih bentuknya nih. Abad 1920. Oh, ternyata lumayan juga ya tempatnya, ada 4 tingkat. Di sini kita bisa melihat barang-barang yang dari zaman dulu yang mau nostalgia di sini. ini ada saulinan zaman dulu. Oh iya ya. Ada ini bakso. Jadi ini kalau anak-anak zaman dulu itu mainnya seperti ini nih, pakai batok ya. Kemudian ini bakyak ini mah ya. Bakyak. Di sini bisa melihat, di sana juga ada wihara nih ya. Kalau Lebaran Cina itu ada rame. Cap Gome ya kemarin ya rame. Ini permainan tradisional Sukabumi tempo dulu. Ya, karena kita kan ada event itu tahunan Sukabumi tempo dulu. Oh iya betul. Biasa kita untuk ininya di lokasinya di Wisma Wisnuwardani. Hmm. Untuk tahun ini insya Allah nanti tanggal 21 Juni 21 Juni ya. dan 21 Juni di Wisma Wisnuwardani. Nah, bagi yang mau ke sini itu Nostalgia, mau bernostalgia, pustaka sejarah. apa congklak permainan Sukabumi ya. Nanti ada eventnya di Sukabumi. Tuh itu tuh layar tancep. Ada layar tancep juga. Itu biasanya kita malam kalau Malam. ininya ya. Ada juga itu nanti. Ada Layar karena tancep. kan, apa zaman dulu kan Iya. layar tancep itu ya, Aduh, bareng-bareng. nontonnya rame-rame ya. Sekarang kan udah nggak ada ya. Nggak ada sekarang mah. Ya. Denisa Vanjava Koran. Nah ini kayaknya Denisa itu kan nama Sukabumi ya, kemudian koran, mungkin ini koran Sukabumi gitu. Tahun 1823, 1 sampai 2 Juli. Dari zaman dulu ternyata di sini sudah ada industri mesin di Jalan Masjid 19 Sukabumi, di dekat Masjid Agung berarti ya. Yang belokan itu apa ya? Membuat rupa-rupa pekerjaan dari besi, mesin-mesin untuk tiap perusahaan, tempat pembikinan barang-barang dari besi dan kuningan. Ada apa itu ya? 30 kayaknya ya. Tahun 1930 teleponnya udah ada tuh 241 242, tapi masih ejaan Belanda. Nah ini Sekarang itu Hotel Taman Sari. Hotel Taman Sari ya, ini hotel-hotel yang sudah legendaris banget. Dulu Grand Hotel Selabatu udah ada iklan dia di koran. Udah bisa iklan di koran. Ini toko Ceng. Nah, toko Ceng juga ini adalah salah satu yang legendaris kalau di Sukabumi. Kemudian ini Ford sudah ada di Sukabumi di Selabatu. Jadi ya teman-teman, ternyata di sini di salah satu museum Tionghoa Sukabumi baru kali ini aku sini pertama kali, dan ternyata kakek aku itu Pak Yusuf Buhori ini salah satu juga yang tokoh
perjuangan ya, walaupun orang Chinese tapi ikut mendukung perjuangan Indonesia. Ini aku juga baru tahu ya bahwa beliau dibuat seperti ini nih, ininya apa, dan juga kata tadi ibu yang memandunya, kakekku ini yang merupakan salah satu juga yang ikut berkontribusi dalam pendirian awal-awal Masjid Agung Sukabumi. Sekian dulu ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang pengen bernostalgia di Sukabumi, yang sekarang udah merantau kemana itu dia ke luar negeri, kalau ke Sukabumi pengen mengenang tempo dulunya, bisa ke Museum Tionghoa Sukabumi ini di Jalan Odeon. Dan di dekat sini itu ada juga tempat kuliner Odeon Street Food, gak jauh dari sini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Cecelia Channel mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari warung tepi jalan sampai restoran bintang 5, mencicipi rasa dari tepian pulau. Memori kan terkenang sambil ucapkan wow. Nasi goreng di Jakarta, pizza di Italia.